Desa Taman Negeri merupakan salah satu dari 8 desa yang terdapat di Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Desa ini berbatasan langsung dengan Desa Totomulyo, Tanjung Kencono, Tambah Subur, dan Tegal Ombo. Memiliki luas daratan 5,64 km persegi dengan persentase luas 11,11% dari total luas seluruh wilayah daratan di Kecamatan Waibungur. Jarak dari kantor balai desa dengan kantor kecamatan, puskesmas kecamatan, dan polsek kecamatan sekitar 5 km. Sedangkan dengan ibu kota kabupaten berjarak sekitar 25 km. Desa Taman Negeri termasuk dalam perdesaan swasembada yang terdiri dari 6 dusun dan 24 RT. Perangkat desa terdiri dari 1 kepala desa, 1 sekretaris desa, 3 bendahara, kaur dan staf kaur, 6 kepala dusun, 24 ketua RT, 56 pegawai desa lainnya yaitu hansip, anggota lembaga pemberdayaan masyarakat atau LPM, dan anggota tim penggerak PKK. Jumlah penduduk di Desa Taman Negeri pada tahun 2020 berjumlah 4.019 dengan laju pertumbuhan per tahun mencapai 1,28%. Mayoritas penduduk Desa Taman Negeri bekerja sebagai petani dan ada juga yang bekerja sebagai wira swasta dan pedagang. Luas lahan pertanian sawah sekitar 245,80 hektar, pertanian non-sawah 14,20 hektar, dan non-pertanian 304 hektar. Selain mengandalkan pekerjaan sebagai petani dan pedagang, penduduk di Taman Negeri juga ada yang memelihara hewan ternak seperti ayam, sapi, kerbau, dan kambing sebagai tambahan mata pencaharian. Desa Taman Negeri juga memiliki 1 pasar yang letaknya di Dusun 6 sebagai tempat bertransaksi dan juga mencari penghasilan bagi para penduduk. Untuk penerangan di setiap rumah dan setiap jalan sudah teraliri listrik PLN. Dan untuk sarana jalan sudah aspal atau beton yang dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 atau lebih. Namun di beberapa gang masih terdapat jalan tradisional dan beberapa sudah sedikit rusak. Dan pada sektor pendidikan di Desa Taman Negeri, terdapat 3 taman kanak-kanak atau PAUD, 2 sekolah dasar, dan 1 MTS. Kami memiliki 4 program kerja yang meliputi 3 bidang, yaitu bidang pendidikan, bidang pertanian, dan bidang kesehatan. Dalam bidang pendidikan, kami memiliki 1 program kerja, yaitu peningkatan pengetahuan siswa di bidang pendidikan. Program kerja ini terdiri dari kegiatan bimbingan belajar, serta mengikuti dan mengisi kegiatan Rumah Pojok Literasi Sekolah atau RPLS. Bimbingan belajar di Desa Taman Negeri ditujukan untuk siswa SD dan siswa SMP. Bimbingan belajar dilakukan setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis. Kegiatan ini dilaksanakan di rumah warga yang terletak di Dusun 1, Dusun 2, serta di posko KKN yang terletak di Dusun 6 Taman Negeri. Kegiatan bimbingan belajar dilakukan dengan memberikan penjelasan ulang pada materi yang telah diajarkan di sekolah, serta membantu mengerjakan PR. Tak hanya melakukan bimbingan belajar dengan memberikan materi kepada siswa atau siswi, kegiatan ini juga dilakukan dengan mengadakan kuis interaktif menggunakan Kahoot dan juga PowerPoint agar siswa atau siswi tidak merasa bosan dalam pembelajaran yang dilakukan. Kegiatan yang selanjutnya yaitu kegiatan RPLS atau Rumah Pojok Literasi Sekolah. RPLS merupakan gerakan yang dilakukan untuk meningkatkan minat baca dan kreativitas masyarakat.
dengan mengoptimalkan TBM RPLS sebagai tempat yang menyenangkan dan mengedukasi. Sasaran dari program kerja peningkatan pengetahuan siswa di bidang pendidikan adalah siswa atau siswi SD dan SMP di Desa Taman Negeri. Program kerja ini dilaksanakan pada 2 Februari sampai dengan 8 Maret 2021. Rangkaian dari kegiatan bimbingan belajar dimulai dari mempersiapkan segala sesuatu seperti tempat dan perlengkapan, lalu penyampaian materi. Sedangkan untuk kegiatan RPLS tidak jauh berbeda. Semua ini dilakukan dengan tujuan agar siswa atau siswi dapat memahami materi pelajaran dari sekolah, sehingga mendapatkan hasil belajar yang optimal. Dalam bidang pertanian, kami memiliki 2 program kerja, yaitu pengendalian hama tanaman dan inovasi pertanian. Adanya serangan hama menyebabkan hasil panen petani padi dan petani sayuran tidak maksimal. Oleh karena itu, kami melaksanakan program kerja pengendalian hama tanaman dengan kelompok sasaran, yaitu kelompok tani di Desa Taman Negeri. Program kerja ini terdiri dari kegiatan penanaman bunga refugia dan pembuatan pestisida nabati. Tanaman refugia merupakan suatu area yang ditumbuhi dengan beberapa jenis tanaman bunga sebagai tempat persediaan makan dan perlindungan bagi musuh alami seperti predator dan parasitoid. Tujuan dari penanaman refugia yaitu agar petani dapat memanfaatkan pematang sawah dengan menanam refugia sebagai tanaman pagar untuk meminimalisasi hama yang menyerang pada tanaman padi dan mengurangi biaya usaha tani sehingga keuntungan petani dapat meningkat. Selanjutnya yaitu kegiatan pembuatan pestisida nabati. Pestisida nabati adalah pestisida yang bahan aktifnya berasal dari tanaman atau tumbuhan dan bahan organik lainnya yang berkhasiat untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman. Pestisida ini tidak meninggalkan residu bagi tanaman maupun lingkungan, serta dapat dibuat dengan mudah dengan bahan yang murah dan peralatan yang sederhana. Program kerja ini dilaksanakan pada 5 Februari sampai 10 Maret 2021. Urgensi dari kegiatan-kegiatan ini dikarenakan adanya serangan hama atau OPT dan penggunaan insektisida kimia yang cukup tinggi serta kurangnya pengetahuan masyarakat bahwa tanaman obat bisa dijadikan sebagai bahan pembuatan pestisida nabati. Dengan demikian, diadakannya kegiatan penanaman refugia dan pembuatan pestisida nabati diharapkan masyarakat atau petani memiliki minat, motivasi, serta bekal pengetahuan untuk mengurangi dampak penggunaan pestisida kimia yang berlebih dan biaya usaha tani sehingga keuntungan petani dapat meningkat. Pada dewasa ini, inovasi dalam bidang pertanian sangat dibutuhkan dalam hal menunjang dan mendukung kebutuhan manusia akan pangan yang berkualitas. Salah satu inovasi pertanian dalam bidang peternakan, kami mengadakan kegiatan fermentasi pakan ternak, dan di bidang perikanan, kami mengadakan kegiatan budidaya ikan dalam ember atau budidamber. Fermentasi pakan ternak merupakan inovasi di bidang pertanian, khususnya peternakan, untuk meningkatkan kualitas gizi pakan serta meningkatkan lama simpan pakan. Pelaksanaan kegiatan terdiri dari pemaparan materi dan pembuatan fermentasi pakan ternak. Materi yang disampaikan yaitu materi sosialisasi terkait pakan, fermentasi pakan ternak, indikator keberhasilan fermentasi pakan ternak, serta cara pemberian pakan fermentasi kepada ternak. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Senin, 8 Februari 2021. Kegiatan yang kedua adalah budidaya ikan dalam ember atau budidamber, yang
menjadi salah satu solusi dalam beberapa permasalahan pada budidaya ikan seperti keterbatasan lahan untuk budidaya ikan dan sayuran, serta kualitas dan kuantitas air pada budidaya ikan yang semakin sedikit. Kegiatan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan protein hewani dan sayuran masyarakat skala rumah tangga. Saat ini, Indonesia tengah mengalami pandemi COVID-19. Meningkatnya kasus COVID-19 serta masih banyaknya masyarakat yang tidak disiplin dan mengabaikan protokol kesehatan, maka diadakanlah program kerja peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya dari virus COVID-19. Dengan 5 kegiatan utama, yaitu sosialisasi COVID-19, membagikan hand sanitizer dan brosur mengenai COVID-19, membersihkan tempat-tempat ibadah, pembuatan teh herbal, dan membantu membagikan masker gratis kepada warga. Kegiatan sosialisasi COVID-19 dilakukan bersamaan dengan pembagian hand sanitizer dan brosur mengenai COVID-19 yang dilakukan di rumah-rumah warga di Dusun 5, Desa Taman Negeri. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan menghimbau masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun mereka berada, serta memasang keran atau tempat mencuci tangan di depan rumah. Kegiatan yang selanjutnya yaitu membersihkan tempat ibadah seperti masjid atau musola. Seperti yang kita ketahui, penyebaran virus corona tidak hanya dapat ditularkan oleh manusia kepada manusia, namun juga ditularkan melalui benda kepada manusia. Oleh karena itu, dilakukan kegiatan bersih-bersih tempat ibadah yang merupakan tempat umum yang seringkali dikunjungi warga desa setiap harinya guna mengurangi penyebaran COVID-19 melalui permukaan yang terkontaminasi virus. Kegiatan selanjutnya yaitu pembuatan teh herbal. Selain menjaga diri untuk menghindari paparan virus corona dengan menerapkan protokol kesehatan, masyarakat juga perlu menjaga imunitas tubuh. Di Desa Taman Negeri, mayoritas masyarakat memiliki tanaman obat-obatan yang ditanam di halaman rumah, yang biasanya digunakan sebagai bumbu dapur. Tanpa mereka ketahui, tanaman obat-obatan yang mereka tanam dapat digunakan sebagai minuman herbal yang dapat meningkatkan imunitas tubuh. Oleh karena itu, dilakukan kegiatan pembuatan teh herbal yang memanfaatkan tanaman obat-obatan dan bahan alami lainnya yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar. Kegiatan pembuatan teh herbal dilakukan dengan melakukan sosialisasi mengenai bahan-bahan dan tata cara pembuatan teh herbal serta membagikan minuman teh herbal tersebut kepada warga Desa Taman Negeri. Dalam pelaksanaan kegiatan KKN, kami berkesempatan untuk membantu pengurus Rumah Pojok Literasi Sekolah atau RPAS membagikan masker gratis kepada warga Desa Taman Negeri yang dilakukan di tempat-tempat keramaian seperti pasar dan toko besar yang sering dikunjungi oleh warga.